Sobat Ridi Kecil, kembali lagi bersama Ami di Bedtime Story with Ami. Hai. Halo. Aduh, sudah lama tidak ketemu. Udah berapa lama ya? 2 minggu? Kayaknya dari sebelum lebaran. Udah lebarannya lewat udah banyak. Udah seminggu kemudian. Tapi Ami belum upload video baru juga. Maaf ya. Baiklah, kali ini kita langsung aja deh. Kita mau cerita apa ya? Mau ceritain soal Bob the Builder. Can you fix it? Bukan can you fix it ya. Can we fix it? Bob the Builder. Kalau nyanyi itu kena copyright nggak? Repot deh. Nah, kok jadi bengong? Oke. Nah, Bob the Builder ini kalau kalian tahu adalah namanya tukang ya. Tukang yang bisa bangun macam-macam atau dia memperbaiki hal-hal yang rusak di rumah atau di gedung-gedung. Nah, kali ini judul yang akan kami bacakan adalah Scoop Sang Pahlawan, Bob the Builder. Ditulis sama siapa ini? Oke, ini terbitannya BIP ya. Buana Ilmu Populer. Baiklah, kita baca aja. Bob the Builder, Scoop Sang Pahlawan. Malam ini badai menderu dengan kencang. Seluruh kota dipenuhi dengan gemuruh halilintar. Petir menyambar-nyambar dan hujan deras. Di pekarangan, mesin-mesin berlindung di bawah atap, berdiri berdekatan dan mendengarkan deru badai bersama-sama. Oh, Mark, decit Dizzy. Ini menakutkan. Tidak kok, jawab Mark tertawa. Ini menyenangkan. Siapa yang senang kalau main hujan deras? Anakku suka. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti dan awan-awan menghilang. Tetapi terjadi banyak kerusakan kemarin malam. Dan Bob adalah orang pertama yang mendengar kabar itu. Di kantor Wendy, telepon dan mesin fax tidak berhenti berdering. Oke, baik, jawab Wendy setuju sambil menuliskan pesan. Badai kemarin malam sungguh mengerikan. Sebuah pohon tumbang dan menutupi jalan, kata Bob ternganga. Aku akan segera ke sana. Ketika Wendy menerima fax dari Dewan Kota, Bob, ini sangat penting, kata Wendy sambil membacakan pesan fax itu keras-keras. Siapa yang udah pernah lihat mesin fax? Mesin fax itu kayak printer, tapi dia telepon. Apa ya? Jadi telepon, tapi nanti pesannya yang keluar itu dari kertas. Gitu. Sekarang udah jarang sih yang pakai. Paling ke kantor-kantor aja. Jalan-jalan tertutup. Tiang-tiang telegraf tumbang. Pipa-pipa meledak. Dan pagar-pagar rusak. Butuh bantuan segera. Oke, Wendy, kata Bob sambil memberikan telepon genggamnya pada Wendy. Aku akan langsung ke sana. Bob bergegas keluar menuju pekarangan. Wendy sibuk menjawab 2 telepon sekaligus. Halo? Halo, Bob. Halo? Bob akan membantu Anda secepat mungkin. Janji Wendy untuk menenangkan para pelanggan. Badai kemarin sungguh menakutkan ya, deru Rolly saat melihat Bob berjalan ke arah pekarangan. Ditambah halilintar dan kilat. Dahsyat! Ya, benar, jawab Bob menyetujuinya. Dan itu menyebabkan banyak kerusakan. Sekarang bantuan kita sangat dibutuhkan. Aku bisa memindahkan barang, seru Mark. Aku bisa mencampur, decit Dizzy. Aku bisa menggali, teriak Scoop. Aku bisa menggiling, balas Rolly menderu. Dan aku bisa mengangkat barang, kata Lofty. Tim yang hebat, jawab Bob dengan bangga. Scoop, ayo kita periksa jalan-jalan. Mark dan Lofty pergilah ke pertanian untuk memastikan keadaan di sana baik-baik saja. Oh, bagaimana denganku? Keluh Dizzy. Jangan khawatir, jawab Bob. Aku yakin kalian semua pasti dibutuhkan hari ini. Lofty dan Mark meninggalkan pekarangan diikuti oleh Pilchard. Mereka melalui jalan setapak pedesaan yang luas dan menuju ke arah pertanian milik Farmer Pickles. Saat tiba, mesin-mesin itu disambut oleh keadaan porak-poranda. Kolam bebek penuh dengan sampah-sampah yang dibawa oleh badai kemarin. Wek, wek, teriak ibu bebek yang kesal dan ketiga anaknya. Pilchard turun dari atas
Lofty dan bergerak mendekati kolam bebek. Pilcher itu kucingnya si Bob ya. Jangan membuat bebek-bebek itu takut, kata Lofty khawatir. Sementara Pilchard berjalan perlahan-lahan ke arah kolam. Mereka tampaknya tidak senang. Mark tertawa. Mereka akan senang kalau kita sudah membersihkan kolam mereka. Ayo Lofty, teriak Mark sambil berjalan menuruni bukit. Dalam perjalanan menuju kota, sebuah tiang telegraf jatuh menutupi jalan. Scoop mengangkat tiang yang berat itu dengan sekop depannya. Dia harus berusaha keras untuk mengangkatnya. Harus kuletakkan di mana, Bob? Kata Scoop. Di sisi jalan saja, jawab Bob. Ada sebuah pintu gerbang yang lepas engselnya. Bob mengangkat dan mengembalikannya ke posisi semula. Setelah menyelesaikan tugas di tempat itu, Bob dan Scoop bergegas menuju tempat berikutnya. Sementara itu, Mark dan Lofty sedang sibuk membersihkan kolam bebek dari sampah-sampah yang bertebaran. Ketika Lofty sibuk memasukkan sampah ke dalam bak belakang Mark, Pilchard memutuskan untuk melihat bebek-bebek itu dari jarak dekat. Dia memanjat batang pohon yang sudah retak akibat badai dan berdiri di atas ranting yang goyah. Krek, 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 terdengar suara batang pohon yang patah. Dengan suara derakan yang keras, pohon itu tumbang di atas kolam dan menggantung di udara. Krek! Oh, terbalik dia. Pekik Pilchard. Sementara dia tergantung terbalik hanya beberapa inci dari air. Kalau kucing kan nggak suka air ya. Takut dia tuh. Wak, 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 sahut keluarga bebek. Oh tidak, rang Lofty. Pekik Pilchard. Kita harus menyelamatkan Pilchard, teriak Mark. Cepat Lofty, lakukan sesuatu. Lofty bimbang. Apa tidak sebaiknya kita menunggu Bob? Tanyanya gugup sambil melihat ke arah pohon yang tumbang. Apa? Raung Mark. Kita mungkin harus menunggu seharian. Pilchard tidak bisa bergantung di sana sepanjang hari. Balas Pilchard dengan nada menyedihkan. Bebek-bebek memekik dengan lantang ke arah Pilchard. Sementara itu di kota, Bob dan Scoop sedang bekerja keras mendorong sebuah lampu jalan ke posisi semula. Dorong sekuat tenaga, teriak Bob dengan keras untuk mengalahkan raungan mesin Scoop. Sementara itu di pertanian, Lofty berusaha meraih pohon yang tumbang. Dia melemparkan kaitan yang melintasi kolam, tapi tetap gagal mencapai Pilchard. Ayolah, raihlah Lofty, teriak Mark. Aku pasti meraihnya kalau bisa, balas Lofty. Siul Bird. Dia terbang meninggalkan mereka. Bird akan kembali ke pekarangan untuk meminta bantuan, kata Mark. Apa sebaiknya kita pergi bersamanya, tanya Lofty. Aku akan ikut dengannya, jawab Mark. Kau di sini saja dan jaga Pilchard. Tolong, teriak Mark sambil memasuki pekarangan dengan suara berdesing. Mark, sahut Dizzy terkejut. Ada apa? Pilchard terjebak di sebuah pohon yang tumbang di atas kolam. Dia tidak bisa berenang dan dia kan benci air, jawab Mark cepat. Oh, Wendy, katanya, kamu harus menolongnya. Hubungi Bob di telepon genggamnya, Wendy, ujar Mark. Pilchard yang malang, kata Wendy. Aku akan menelpon Bob sekarang juga. Tiba-tiba dia terdiam dan melihat telepon di tangannya. Oh tidak, teriak Wendy. Bob tidak membawa telepon genggamnya. Salah satu dari kita harus pergi mencarinya, decit Dizzy. Silbert lalu terbang meninggalkan mereka. Dia tahu cara untuk memastikan Bob kembali ke pekarangan secepat mungkin. Di kota, Bob dan Scoop sedang memunguti tong sampah yang bertebaran karena badai kemarin malam. Tiba-tiba Bert terbang ke arah mereka. Siul Bert dengan lantang. Bert, teriak Scoop, apa yang kau lakukan di sini? Kicau Bert melompat-lompat di atas Scoop. Scoop mendengarkan Bert dengan mata melebar. Bob, cepat, teriaknya sambil mundur. Kita harus pergi. Wah, hebat juga sih Scoop nih, bisa bahasa burung. Scoop bergegas kembali ke pekarangan. Semua orang mulai panik. Scoop, Bob, teriak Mark. Ada kecelakaan, sahut Dizzy. Sebuah pohon tumbang ke arah kolam, ujar Mark. Dengan Pilchard di atasnya, tambah Wendy. Lofty berusaha mengangkat pohon itu, tapi pohonnya terlalu berat. Wah, semua pada berkumpul nih ya, ngomongin Pilchard.
Oh Bob, seru Wendy sampai meremas-remas tangannya sendiri. Kamu harus menyelamatkan Pilchard. Jangan khawatir Wendy, balas Bob. Kami akan segera ke sana. Dia beralih ke mesin-mesin. Sudah siap tim? Tanyanya. Bisakah kita menyelamatkan Pilchard? Teriak Scoop. Ya kita bisa, jawab mereka serentak. Mark, Bob, Scoop, dan Dizzy bergerak secepat mungkin melintasi jalur pedesaan menuju pertanian. Lofty gembira sekali melihat mereka di atas bukit. Bahkan Pilchard merasa lebih bersemangat tuh. Wuhu, kami datang! Tenang Pilchard, ujar Bob. Kami akan menurunkanmu dari pohon itu. Bagaimana dengan bebek-bebek itu? Tanya Scoop. Mereka harus menjauh atau mereka bisa terluka. Wah! Saut ibu bebek setuju. Lagi si bebek kenapa nggak minggir aja sih? Dengan jari di dagu, Bob berpikir keras. Tiba-tiba dia mendapatkan ide yang cemerlang. Tring! Sambil tersenyum, Bob melambai ke arah Dizzy agar mendekatinya. Lihat Dizzy, katanya. Aku tahu kau pasti akan dibutuhkan hari ini. Bob mengintip ke dalam mesin pengaduk Dizzy, kemudian berpaling ke arah keluarga bebek. Kemudian Bob memberi tanda pada Scoop agar mendekatinya. Scoop mundur sampai sarok belakangnya berada tepat di atas kolam. Oke, jadi gimana nih? Oh, jadinya begini. Terus habis itu gimana? Bebek-bebek yang kebingungan saling memandang satu sama lain. Kami juga bingung, seakan-akan bertanya apa yang sedang terjadi. Aku akan bantu kalian naik, kata Scoop pada para bebek, sambil memasukkan serok belakangnya ke dalam air. Dengan amat sangat lembut, dia menggapai ibu bebek dan anak-anaknya. Dizzy bergegas menghampiri. Scoop berputar dengan sangat hati-hati menurunkan bebek-bebek itu ke dalam mesin pengaduk semen Dizzy. Tawa Dizzy, kamu buatku geli. Ceracau bayi-bayi bebek. Mereka tampak senang berada di tempat barunya. Oh, jadi bebeknya diambil dari kolam terus dimasukin ke dalam ininya tongnya si Dizzy nih, tong pengaduk. Sekarang waktunya menolong Pilchard, kata Scoop. Mesinnya meraung sementara dia merentangkan tangannya dan serok logamnya yang besar ke arah kucing yang ketakutan itu. Melompatlah, sahut Bob. Seru Pilchard sambil turun dari ranting dan menjatuhkan diri ke wadah Scoop. Bob menyambutnya dengan pelukan hangat. Sudah, katanya lembut. Kau sudah aman sekarang tuh, ketangkep. Semua kelelahan ketika kembali ke pekarangan. Tidurlah dengan nyenyak malam ini, kata Bob pada mesin-mesinnya. Masih banyak perbaikan yang harus kita kerjakan besok. Benar-benar hari yang melelahkan, kata Wendy mengantuk. Kau sebaiknya duduk di dekat perapian, Bob. Ya, ide bagus, Wendy. Selamat malam. Selamat malam semuanya, sahut Bob. Selamat malam, Bob, jawab mesin-mesin kelelahan. Ketika Bob masuk ke ruang depan, Pilchard sudah tertidur di kursi malas dan di atas kursi Bob sudah berkumpul keluarga bebek. Wah, aku tidak dapat tempat, kata Bob sambil tertawa. Pilchard mendengkur kelelahan. Wek, 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 sahut bebek-bebek tuh, si bebek di sini di kursi, Pilchard di sini, Bobnya tidur di mana dong? Oke deh, selesai cerita tentang Bob the Builder hari ini. Menyelamatkan si kucing yang manjat-manjat pohon. Nah, kucing tuh emang suka begitu, suka manjat tapi suka nggak bisa turun, apalagi yang masih kecil. Kalau bisa dibantu, tapi kalau nggak bisa minta pertolongan orang dewasa. Baiklah kalau begitu Ami undur diri dulu. Jangan lupa bisa ditengok di IGTV-nya Ami. IGTV Ami, IGTV-nya Rumah Melati atau di YouTube Rumah Melati juga atau di podcastnya Spotify. Melati bacain buku buat kamu, itu judulnya. Tapi bacaannya agak beda sedikit. Baiklah kalau begitu sampai jumpa lagi Sobat Ridi Kecil. Bye. Sampai jumpa lagi. Lupa. Penutupnya lupa. Gimana caranya? Oh ya, sampai bertemu lagi anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.